Ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya apa? Lalu gimana perjalanannya sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang? Ahlus sunnah wal jamaah itu artinya, ahlus sunnah itu golongan yang mengikuti ajaran sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu artinya bisa sunnah Rasul, bisa sunnah khulafaur rasyidin, dan bisa sunnah para sahabat. Itu sunnah. Karenanya ahlus sunnah ini berarti golongan yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ajaran khulafaur rasyidin, dan ajaran para sahabat. Itu ahlus sunnah. Lalu wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah berarti golongan yang mengikuti sunnah dan jamaah. Jamaah itu artinya apa? Jamaah itu artinya kumpulan yang ramai. Jadi ahlus sunnah wal jamaah artinya golongan umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ajaran khulafaur rasyidin, dan ajaran para sahabat, serta ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini definisinya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini sejak kapan berkembang? Ahlus sunnah wal jamaah kalau dari segi ajaran, ahlus sunnah ini ya ajarannya Rasulullah dan para sahabat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau dari segi ajaran. Tapi kalau dari segi nama, karena nama ini biasanya kan keduluan orangnya lahir kan. Orangnya lahir baru dikasih nama. Kecuali kalau orang yang bingung nama. Ada orang yang bingung nama, anaknya belum lahir sudah bingung cari nama. Saya sering kemana-mana jumpa orang, Pak Kiai minta nama untuk anak saya. Kapan lahirnya? Belum Pak Kiai kan. Saya ini bingung, diminta nama anaknya belum lahir. Kira-kira anaknya laki-laki apa perempuan? Enggak tahu kan. Wah, belum USG? Enggak juga kata. Loh, terus gimana kasih nama? Ya kasihlah Pak Kiai. Kalau perempuan kira-kira siapa, laki-laki siapa. Ini biasanya orang cinta Kiai ingin ngasih nama dari Kiai, anaknya belum keluar. Akhirnya Kiainya bingung. Mestinya lahir dulu baru dikasih nama kan begitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan calon kan ya, calon nama. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah sebagai nama ini berkembang sejak masa akhir generasi sahabat. Jadi setelah masa Sayyidina Utsman bin Affan, setelah Sayyidina Utsman bin Affan ini wafat, lalu yang menjadi khalifah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu umat Islam ini pecah. Ada kelompok Khawarij ya. Kemudian ada yang masih murni ahlus sunnah, kemudian ada kelompok Syiah. Yang Syiah ini yang cinta fanatik buta kepada Sayyidina Ali. Sampai-sampai waktu itu mempertuhankan Sayyidina Ali, dan oleh Sayyidina Ali sendiri dibakar waktu itu. Lalu ada orang yang anti, benci Sayyidina Ali, ini namanya Khawarij. Nah, karena di akhir generasi sahabat ini muncul aliran-aliran baru, maka para sahabat merasa perlu memberi nama golongan mayoritas umat Islam. Nah, golongan mayoritas umat Islam yang masih konsisten dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat ini akhirnya diberi nama ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena aliran yang baru ini keluar dari sunnah. Dari sunnah Rasul keluar, dari sunnah khulafaur rasyidin keluar, dari sunnah para sahabat keluar. Dan mereka keluar dari jamaah. Jamaah ini artinya perkumpulan umat Islam.
Mereka yang keluar dari perkumpulan umat Islam ini disebut dengan kelompok-kelompok aliran sesat. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini berkembang sampai sekarang Ahlus Sunnah. Aliran-aliran sesat juga berkembang sampai sekarang. Nah, Islam datang ke negeri kita di Indonesia. Ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal disebarkan dulu Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih leluhur-leluhur kita dulu atau ulama yang menyebarkan Islam kepada kita di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Ini leluhur kita selama ratusan tahun yang lalu. Belakangan kira-kira 150 tahun dari sekarang di Indonesia ini muncul 3 aliran. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum NU ini berdiri, di Indonesia muncul 3 aliran. Sebelum itu bangsa Indonesia ini 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. 100%. Muncul 3 aliran. Siapa 3 aliran itu? Yang pertama aliran Wahabi atau yang disebut dengan Salafi. Ya. Ini dan ini Wahabi, Salafi Wahabi ini di Pelalawan berkembang juga. Ini Salafi Wahabi. Ini biasanya kelompoknya suka membid'ahkan, suka mensyirikan, suka mengkafirkan. Makanya Salafi ini kata orang-orang adalah singkatan. Salafi itu artinya golongan yang merupakan produk orang-orang salah fikir. Jadi gerombolan yang merupakan produk orang-orang salah fikir. Ini Salafi. Mereka juga disebut Wahabi. Wahabi itu singkatannya apa? Orang-orang yang merupakan produk golongan wawasan hanya bid'ah. Wawasannya cuma bid'ah, nggak ada lagi. Apa saja yang nggak cocok dengan dia bid'ah. Sampai bapaknya sendiri dibid'ahkan. Karena memang pikirannya cuma bid'ah. Ini namanya Salafi Wahabi. Dan ini di Riau ini berkembang pesat, saudara. Yang pesat ini perkembangannya di Riau sekarang. Malah kata Pak Ketua PCNU, uangnya Salafi banyak sekali, sampai triliunan yang di Riau. 4,1 T Salafi di Riau. Dan itu untuk mewahabikan saudara. Saya ketika pertama kali promosi Pondok Al-Hujjah ini di Kerumutan, ada orang Salafi chatting dengan saya memaki-maki, mengejek-ngejek, Pak Kiai, ingin nggak menghadiri peletakan batu pertama lembaga Salafi di Pekanbaru? Ini Pak Kiai, ini untuk anggaran pondasinya saja 25M. Pondasinya aja. Padahal kita dulu anggaran pondasinya 30 juta. Ya, alhamdulillah lumayan lah sudah berdiri begini. Ya mudah-mudahan ke depan cepat selesai pondok ini. Amin Allahumma amin. Jadi nanti ya saudara-saudara mungkin punya ponakan, punya tetangga, punya murid, waktunya mondok bisa dimasukkan ke pondok pesantren ini. Insya Allah tiap bulan ketemu saya di sini. Saya tiap bulan biasanya ke sini. Ini aliran pertama. Yang kedua yang berkembang 150 tahun yang lalu di negeri kita ini Syiah. Cuma Syiah ini gak banyak berkembang di Riau. Ya mungkin ada 1-2 orang di Pekanbaru. Kalau di Sumatera Syiah ini yang banyak di Palembang, karena Palembang itu banyak habibnya. Kemudian di Jambi ada juga, tapi gak ramai, lebih ramai di Palembang. Yang ketiga
aliran di luar Ahlus Sunnah ini yang berkembang juga aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu disebut dengan Islam sejati atau Islam kejawen, yang mengajak ikut ajaran tasawuf, ngajak ingat kepada Allah, tapi ngajak orang tidak usah sholat, yang penting ingat. Kalau di Jawa disebut dengan aliran eling, aliran ingat. Jadi kalau di masjid itu ada azan atau beduk itu ditabuh azan, nanti mereka bilang Allah, nah, gitu sudah sholat katanya. Karena ingat Allah sudah sholat bagi mereka. Dan ini aliran sesat ya, yang berkembang 150 tahun yang lalu. Sekarang ini di Indonesia aliran sesat ada berapa? Kira-kira kalau 150 tahun lalu ada 3 orang, sekarang anak cucunya berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Ya bukan hanya puluhan, mungkin ratusan. Saya tahun 2009 meneliti di Jawa Timur separuh, dari Surabaya ke timur. Dari separuh Jawa Timur kami meneliti jumlah aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu terdata 250 macam aliran sesat. Berarti kalau pukul rata Jawa Timur 500. Di Pulau Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi aliran sesatnya 500, berarti di Jawa ada berapa? Ada 3000, tambah dengan Riau, berapa lagi? Dan jangan dikira aliran sesat itu tidak ada, di mana-mana ada. Cuma kadang kita tidak tahu. Karenanya pengurus NU ini kalau mengawal Ahlus Sunnah bersungguh-sungguh, itu kegiatannya padat. Kalau sungguh-sungguh mengawal. Mengapa? Karena yang merongrong Ahlus Sunnah ini banyak. Terutama yang sekarang lagi marak, lagi ramai ini Salafi atau Wahabi. Dan paling bahaya ini Salafi Wahabi. Mengapa Salafi Wahabi paling bahaya di negeri kita ini? Pertama, karena Wahabi ini menjadi penguasa di tanah suci. Betul. Jadi sejak tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki, lalu berdiri kerajaan Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz Al Saud ya. Ini memang mendeklarasikan bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah menyebarkan manhaj Wahabi. Akhirnya seluruh tata cara keagamaan, kurikulum masjid-masjid, kurikulum pondok-pondok, madrasah-madrasah harus Wahabi di Saudi Arabia. Sampai sekarang. Tata cara ibadah di kedua tanah suci harus Wahabi. Nah, orang-orang yang ada di Riau di mana-mana dapat ceramah dari Ustadz Daroini atau dari Kiai Karmani, ajaran Ahlus Sunnah yang benar begini. Kalau habis sholat baca zikir bareng-bareng, suara keras, doa bersama, lalu pergi ibadah umroh, sampai di tanah suci, loh kok di Masjidil Haram nggak ada zikir bersama? Di Masjid Nabawi nggak ada zikir bersama. Ini kan ajaran Islam yang asli dari sini. Akhirnya goyah aswajanya, NU-nya goyah. Makanya Wahabi ini bahaya. Yang kedua, bahayanya Wahabi karena mereka juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka Wahabi dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahayanya. Mereka ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga merasa paling sunnah. Kita yang benar-benar Ahlus Sunnah disalah-salahkan. Makanya kita di Nahdlatul Ulama ini ya, memang perlu mengadakan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana?
Makanya nanti selesai saya menyampaikan prolog, muqaddimah, nanti ada sesi tanya jawab, dan untuk 3 penanya terbaik akan saya kasih hadiah. Tapi hadiah buku ya, hadiah buku. Yang pertama buku Pintar Berdebat dengan Wahabi seri 1. Yang kedua buku Pintar Berdebat dengan Wahabi seri 2. Yang ketiga Dalil dan Hasjat 5 sholawat populer, sholawat nariyah, munjiat, fatih, tibil qulub, dan istighatsah. Hadiahnya buku. Kalau minta hadiah amplop sama ketua Basnas. Dan kebetulan beliau ketua PJNU. Nah, kemudian lagi perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan di luar Ahlus Sunnah seperti Wahabi itu bagaimana? Banyak saudara perbedaannya. Mulai dari tata cara beribadah, ya, tata cara berzikir, kemudian tradisi-tradisi keagamaan itu banyak berbeda. Kalau tradisi-tradisi keagamaan yang sangat berbeda dengan kita itu adalah hubungannya dengan orang mati. Betul. Hubungan dengan orang mati. Apa bedanya Wahabi dengan kita? Tahun 2020 saya lagi ngisi pelatihan di Pekanbaru. Ada guru saya nelpon. Beliau tanya pada saya, "Kamu di mana?" "Saya di Pekanbaru, guru." "Ngapain?" "Ini pelatihan aswaja." "Sampaikan ya sama jamaah kamu, kalau punya anak, punya saudara, punya keponakan, waktunya masuk sekolah atau mondok, jangan dimasukkan ke sekolah atau pondok Wahabi." "Kenapa, guru?" "Karena kalau masuk ke sekolah atau lembaga mereka, sebentar lagi anak itu akan menjadi anak durhaka pada orang tua." "Siap, guru." Akhirnya sejak itu saya ceramah kemana-mana, saya sampaikan, kalau punya anak lulus sekolah dasar, waktunya mondok, hati-hati. Atau mau sekolah tingkat menengah, hati-hati. Jangan sampai masuk ke lembaga Wahabi. Atau sekolah dasar sekalipun, kalau sekolah dasar itu terpadu, jangan sampai terpadunya Wahabi. Terpadu itu artinya apa? Terpadu itu artinya tergantung pada duit. Artinya bayarannya banyak. Mengapa saya bilang kalau masuk lembaga Wahabi, anak saudara nanti jadi anak durhaka pada orang tua. Saya di mana-mana bilang begitu. Suatu ketika saya undangan ke Sulawesi Tengah, di Ampana. Di Ampana setelahnya Pusuk. Saya sampaikan, saudara-saudara punya anak, punya murid, punya siapapun, waktunya sekolah, ingat ya, jangan masuk ke lembaga salafi. Mengapa? Karena kalau masuk ke lembaga salafi, sebentar lagi jadi anak durhaka. Begitu selesai ceramah, ketua PJNU yang ada di situ, Kiai Hasan Lasiata, ceramah. Kata beliau, "Betul Pak Kiai, anak ini kalau masuk ke sekolah salafi, sebentar lagi jadi anak durhaka." "Kok begitu?" "Ini pengalaman kawan saya. Kawan saya anaknya kelas 1 SD masuk sekolah terpadu salafi. Dapat 6 bulan, anak ini berani bilang sama ayah, 'Ya, apa nak? Ayah ini sesat loh.' "Kenapa sesat?"
ayah tadi malam pergi tahlilan. Sesat itu ya. Kira-kira kalau ada anak berani bilang sesat sama bapaknya, kira-kira itu anak berbakti apa anak durhaka? Kira-kira anak durhaka. Dapat 1 minggu, anaknya bilang lagi sama bapaknya, loh ayah ini kok masih sesat lagi? Loh kenapa? Ayah tadi malam menghadiri maulid. Sesat itu ya. Artinya apa? Anak ini kalau masuk lembaga pendidikan salafi, sebentar kemudian pasti jadi anak durhaka. Makanya memasukkan anak ke lembaga pendidikan salafi itu tidak boleh, karena mendidik anak jadi anak durhaka. Orang tua wajib mendidik anak menjadi anak berbakti. Kemudian ini cerita Kiai Hasan juga. Ada orang tua meninggal, anaknya sudah dewasa ikut salafi. Pada waktu proses pemakaman, anak ini dan kedua temannya menghadiri pemakaman ayahnya. Karena buya atau kiai yang ada di situ akan membacakan talqin, anaknya marah-marah, jangan dibacakan talqin, ini sesat, ini haram. Akhirnya masyarakat di situ karena sudah terbiasa baca talqin, tetap aja baca talqin. Karena terus dibacakan talqin, akhirnya sang anak yang dewasa itu bersama 2 orang kawannya segera meninggalkan tempat pemakaman sambil tertawa terbahak-bahak. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Bahaya saudara, anak itu kalau belajar di pondok salafi. Makanya PCNU di Pelalawan itu perlu mendata mana pondok-pondok aswaja dan mana pondok-pondok di luar aswaja. Yang pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah direkomendasikan kepada warga Nahdliyin, atau sekolah-sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah direkomendasikan kepada warga Nahdliyin agar anaknya masuk di situ. Sementara lembaga-lembaga yang di luar aswaja diingatkan pada umat Islam agar anaknya jangan masuk di situ, karena ini bahaya. Dan ini perbedaannya ya, anak itu kalau aswaja dengan Wahabi perbedaannya ini memang dalam soal berbakti pada orang tua. Apa contohnya? Misalnya kita ini ketika ada keluarga meninggal, kalau keluarga meninggal dunia, kalau anaknya ini ikut salafi, biasanya paginya ayahnya dikubur, dimakamkan, malamnya anaknya tutup pintu. Tidak ada acara bacaan tahlil. Mengapa? Alasannya tahlil itu adalah bid'ah. Ini namanya Wahabi. Wawasan hanya bid'ah. Tapi kalau anaknya ini aswaja, pagi-pagi ayahnya dimakamkan, malamnya anaknya buka pintu, mengadakan kenduri tahlil. Orang-orang baca tahlil lalu diberi makan. Mengapa baca tahlil? Tahlil itu kan bacaan zikir untuk mendoakan orang meninggal. Mengapa? Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca tahlil? Kalau kata Wahabi baca tahlil bid'ah, loga bid'ah. Justru itu ajaran sunnah. Yang pertama kali baca tahlil bagi orang yang meninggal bukan buya dari Sumatera Barat, bukan abu dari Aceh, bukan kiai dari Jawa Timur, bukan ajengan dari Jawa Barat, bukan tuan guru dari Sulawesi, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal
adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburan ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, tak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, subhanallah, lama. Para sahabat baca. Setelah lama, kemudian Rasulullah berhenti. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti baca, qilalah, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa baginda tadi baca tasbih, baca takbir, baca tahlil? Mengapa? Jawabannya mengejutkan saudara. Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana kira-kira? Kira-kira ini yang bersaksi Rasulullah kalau beliau soleh dijepit sama kuburan. Kita ini kira-kira saksinya siapa ya? Kalau Rasulullah yang bersaksi itu valid, karena Rasulullah tahu perbuatan orang luar dalam. Kalau tetangga kita ini kesaksiannya kadang toleran. Ada tetangga saya gak pernah ke masjid, gak pernah kelihatan ke masjid. Begitu saya nanya, saudara-saudara, almarhum ini orang baik apa enggak? Baik katanya, cuma sambil senyum-senyum. Saudara bangsa kita ini toleran saudara, walaupun enggak baik dibilang baik. Ini yang bersaksi Rasulullah dijepit sama kuburan. Sampai kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an, sampai aku khawatir orang ini gak dilepaskan dari jepitan kuburan. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melapangkan kuburan bagi orang itu. Nah, artinya apa? Zikir tahlil untuk orang meninggal itu bermanfaat, dan itu bukan amalan bid'ah, tetapi itu justru amalan sunnah itu. Setelah tahu dalil semacam ini, kira-kira ada di antara saudara yang siap tidak dibacakan tahlil? Siap setelah mati gak dibacakan tahlil? Siap? Gak siap saudara. Mengapa? Sahabat aja yang soleh dijepit loh. Kita ini sudah bukan sahabat, dan mungkin juga tidak soleh juga ya. Karena kita sendiri gak merasa soleh, dan orang yang menyangka kita baik ya mungkin ya karena baiklah sama kita, bukan karena gak tahu. Kadang-kadang tahu kita nakal itu, cuma ya dia diam untuk menjaga hubungan baik dengan kita. Nah, artinya apa? Bacaan tahlil itu penting. Ini tahlil.
Kemudian lagi yang dipersoalkan sama Salafi, kita kalau ada orang meninggal kan ngasih makan, betul? Biasanya kalau orang pelalawan tahlil itu berapa hari? 7 hari. Itu biasanya nyembelih ayam apa kambing? Tergantung ya. Kalau sapi satu cukup ya 7 hari. Lebih ya? Lebih. Ini sama mereka dibid'ahkan sedekah. Padahal tradisi nyembelih ini itu gak apa-apa. Mengapa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, Amr berkata, "Kana Al-As bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan harami ata badanatin." Ayah saya As bin Wa'il bernazar pada masa jahiliyah akan menyembelih 100 ekor unta. Belum sempat menunaikan nazarnya meninggal. Akhirnya apa? Fanahara Hisham bin Al-As hissatahu khamsan wa khamsina badana. Abang saya Hisham bin Al-As untuk menunaikan nazarnya ayah menyembelih bagiannya 55 ekor unta. Kalau kan nazarnya 100 kan. Abangnya karena kaya menyembelih 55 ekor. Berarti tinggal berapa? Tinggal 45. Karena tinggal 45, kata Amr bin Al-As, fasa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya pada Rasulullah, gimana kalau yang 45 ekor itu saya sembelih juga? Biar nazarnya bapak saya ini tertunaikan, terpenuhi. Akhirnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma abuka law aqarra bit tauhid fahajjada anhu au at'amta au tasaddaqta la nafa'ahu dzalik. Ayah kamu, seandainya kamu itu orang bertauhid, artinya orang Islam, padahal ayahnya kan orang musyrik, meninggal pada waktu jahiliyah. Seandainya ayah kamu ini orang Islam, lalu kamu berhaji untuk bapak kamu, atau kamu sedekah makanan untuk bapak kamu, atau kamu bersedekah untuk bapak kamu, itu bermanfaat. Nah, ini artinya apa? Seandainya ada orang menyembelih onta 100 ekor untuk dibikin acara kenduri tahlil, itu gak apa-apa berarti, padahal itu 100 ekor onta. Kalau di Jawa, karena di Jawa ini penduduk itu ramai, jamaah tahlil itu kadang sampai 400 tiap malam, 200-400. Jadi kalau 1 ekor sapi 7 hari itu cukup. Jadi nyembelih 1 ekor sapi yang besar, tiap malam dikasih makan itu cukup. Kalau onta kira-kira 1 ekor cukup berapa malam? Kalau onta, kalau ukuran perutnya orang Indonesia mungkin cukup 2 minggu. Berarti kalau 100 ekor unta itu berapa bulan berarti tahlilannya? Artinya ya itu tahlilan 2 tahun lebih, saudara. Artinya apa? Seandainya tahlilan itu dibikin 1 bulan, 2 bulan, ya gak apa-apa, yang penting uangnya ada. Dan tetangganya juga gak bosen yang mau datang, gak masalah. Ini Wahabi, kita ini baru bikin 7 malam marah mereka. Padahal 7 malam, sebenarnya mau 7 malam, 10 malam, 70 malam, gak apa-apa. Yang penting sama-sama siap. Nah, ini artinya gak masalah sebenarnya. Cuma Salafi Wahabi gak tahu. Makanya budaya seperti ini oleh Nahdlatul Ulama dilestarikan. Mengapa? Ini ada dasarnya. Jangan dibilang gak ada dasar. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.